Baik, sebelum kami lanjutkan, ada pertanyaan barangkali? Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak. Kalau nanti di awal ada pertanyaan, ya nggak apa-apa. Sepanjang bisa kami jawab, kami jawab. Oke ya, lanjut ya. Baik. Konsep hukum lingkungan. Nah, saudara, kalau kita bicara konsep hukum lingkungan, tentu sangat beragam ya. Nah, kenapa sangat beragam? Tergantung dari sudut pandang terhadap aspek dan bidang yang akan diatur itu. Ya. Jadi konsep hukum lingkungan itu sangat beragam tergantung sudut pandang terhadap aspek dan bidang yang akan diatur. Nah, nanti ini terbukti, saudara, terbukti dari undang-undang lingkungan hidup yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, konsepnya hukum lingkungan itu seperti apa? Masing-masing undang-undang punya ciri khas. Ya, punya ciri khas masing-masing. Nah, hari ini kita coba untuk melihatnya itu. Nah, hukum lingkungan sebagai instrumen yuridis ya bagi pengelolaan lingkungan hidup tentu karena kita bicara tentang hukum lingkungan ya. Nah, dan kalau kita hukum lingkungan ya tentu akan bicara tentang alam lingkungan yang luas. Tidak hanya alam lingkungan baik itu alam lingkungan yang dalam pengertian yang lingkungan yang hidup, tapi juga lingkungan yang dalam hal ini adalah benda mati. Karena di situ nanti ada kaitannya dengan bicara tentang lingkungan, tentang ekosistem. Kita tidak hanya bicara tentang makhluk hidup saja, ya. Oke, baik. Nah, di Indonesia terkait dengan kedudukan lingkungan hidup, itu kita mendudukkan diri bahwa hukum lingkungan kita itu adalah hukum lingkungan yang fungsional, ya. Hukum lingkungan yang fungsional. Nah, kalau kita lihat dalam pohon ilmu atau dalam pengelompokan bidang hukum, ya, utamanya adalah hukum yang klasik. Hukum klasik hanya mengenal hukum publik dan hukum privat, dan itu seringkali kalau yang dulu ya itu begitu jelas pemisahan antara privat dan publik itu. Tetapi untuk sekarang ini kita akan sulit untuk memisah dengan sungguh antara hukum publik dan hukum privat. Kenapa? Seringkali juga terjadi bahwa hukum publik juga setengah privat. Ya. Begitu juga hukum privat tidak semata-mata privat, tapi juga sudah mengarah kepada hukum publik. Oke. Sehingga untuk memilah antara hukum publik dengan hukum privat seringkali kita kesulitan. Dan dalam perkembangannya memang demikian. Ya, karena dalam perkembangannya itu hukum sulit untuk dipilah mana publik mana privat, karena ada yang di ranahnya kedua-duanya, ya, ada di ranah kedua-duanya. Saya berikan contoh misalnya, ya, tentang hukum lingkungan itu sendiri misalnya, apakah hukum lingkungan itu termasuk hukum publik atau hukum privat, ya, oke. Nah, ini juga ada dua pendapat bahwa enggak Pak, itu cenderung ke hukum publik. Tapi nanti terkait dengan substansi tertentu, ada juga mengatakan enggak, itu justru hukum privat Pak. Ya, bukan hukum publik yang bicara di situ. Begitu ya. Demikian juga misalnya bicara tentang agraria atau sumber daya alam. Nah, hukum agraria itu apakah termasuk hukum publik atau hukum privat? Ya.
ada beberapa pendapat yang mengatakan itu hukum privat, Pak. Karena itu keperdataan, hak kebendaan. Tanah merupakan hak kebendaan. Tapi kita ingat, ada Undang-Undang 5 tahun 60 yang mengatakan bahwa terkait dengan urusan pertanahan, maka buku kedua BW tidak berlaku. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ada mengatakan bahwa hukum agraria itu lebih kepada hukum publik. Karena di dalam, misalnya di dalam di dalam jual beli tanah misalnya, itu tidak bisa lepas dari unsur pemerintah. Siapa unsur pemerintahnya? PPAT. Loh, PPAT itu siapa? PP itu adalah pejabat umum. Nah, pejabat umum itu kan bicara tentang publik, gitu kan? Nah, kemudian nanti di dalam jual beli tanah tidak cukup hanya di hadapan PPAT, karena nanti harus terlibat juga kaitannya dengan pendaftaran tanahnya. Di mana? Itu di kantor pertanahan. Nah, di situ adik-adik, Bapak Ibu, bahwa hukum itu dalam perkembangannya tidak bisa dipilah secara saklek antara hukum privat dan hukum publik. Ada memang yang ada di antara keduanya. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara hukum lingkungan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini memang sebagian besar substansinya itu adalah bagian dari hukum administrasi. Ya, jadi sebagian besar dari hukum lingkungan itu isinya itu adalah bagian dari hukum administrasi itu sendiri. Ya. Kemudian lingkup hukum lingkungan itu mencakup apa? Nah, lingkup hukum lingkungan, ya, kita lihat dari sifat dan objek yang diatur. Ya. Dari sifat dan objek yang diatur bisa dibedakan menjadi dua, yaitu General Environmental Law dan Sectoral Environmental Law. Ya. Nah, tentang hukum lingkungan umum, ya, itu misalnya kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, beserta semua aturan pelaksanaannya, itulah yang kita maksudkan, yang kita masuk dalam kategori General Environmental Law, ya, hukum lingkungan umum. Tetapi ada juga yang hukum lingkungan sektoral. Nah, hukum lingkungan yang bersifat sektoral. Ada undang-undang kehutanan, ya, ada undang-undang tentang pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau terluar, ya, ada undang-undang tentang minerba, ya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok dari lingkungan hidup itu, ya. Lingkup hukum lingkungan itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, tetapi kalau nanti kita lihat dari pembidangan hukumnya, ya, kalau kita lihat dari pembidangan hukumnya, nah, hukum lingkungan itu mencakup 3. Ya. Jadi tidak semata-mata hanya tunduk pada hukum administrasi. Kalau tadi saya katakan bahwa sebagian besar substansinya itu berisi hukum administrasi, tapi tidak semata-mata hanya hukum administrasi saja. Karena di sana juga ada unsur bidang hukum keperdataannya, ada unsur bidang pidananya. Ya, maka di situ ada hukum lingkungan administrasi, ada hukum lingkungan keperdataan, dan hukum pidana lingkungan. Ya, oke. Penyebutannya seperti itu ya. Oke. Itu dari ruang lingkupnya. Nah, kita lihat sekarang dari peraturan perundang-undangannya itu kita bisa pilih antara semasa pemerintahan itu di masa penjajahan dan di masa Indonesia sudah merdeka, ya. Nah, meskipun Indonesia merdeka itu kan ada masa-masa transisi juga, maka pada waktu itu juga masih berlaku yang namanya Undang-Undang Lingkungan di masa penjajahan. Di situ ada
ordonansi ya yang itu diterbitkan pada masa Indonesia masih di dalam masa penjajahan, tetapi setelah Indonesia merdeka kita tidak dan belum mampu untuk membuatnya itu sendiri. Ya, makanya itu masih berlaku. Sampai Indonesia kemudian mempunyai Undang-Undang Lingkungan Hidup tersendiri yaitu tahun 1982. Ya. Yang sekarang sudah beberapa kali mengalami perubahan ya. Dari 82, kemudian tahun 97, tahun 2009, dan sekarang 2020. Kemarin rasanya di dalam beberapa temuan pertama kedua itu kita juga sudah membahas itu ya terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya di bidang lingkungan itu ya. Nah, baik. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana pengaturan dan politik hukumnya mengenai hukum lingkungan kita itu. Di awal tadi kami sampaikan bahwa lingkup dan konsepsi dari hukum lingkungan itu ternyata mengalami perkembangan. Ya, perkembangannya ya sesuai dengan politik hukumnya. Jadi politik hukum lingkungan itu juga berkembang. Oke. Kalau kita perhatikan dari sekalian, bagaimana terbit tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 82 dan itu menjadi tonggak sejarah di dalam pembangunan hukum lingkungan nasional ya. Nah, ini pada waktu itu namanya aja Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ya. Sehingga yang diutamakan tentu adalah tentang pengelolaan lingkungan hidup itu. Ya. Oke. Belum sampai kepada pelestariannya. Belum sampai pada pencegahan perusakannya pada waktu itu. Ya, kita harus tahu itu. Ya, oke. Nah, dalam perjalanannya Undang-Undang 1982 itu kan meskipun kita sudah punya Undang-Undang Lingkungan Hidup, dalam fakta di lapangan lingkungan hidup kita tidak semakin baik, tetapi mengalami kemunduran. Ya, oleh karena itu kurang lebih 15 tahun kemudian dengan perjalanan waktu maka perlu ada perbaikan, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup itu. Maka kemudian tahun 97 terbit Undang-Undang Lingkungan dengan politik hukum yang berbeda. Ya, sini melakukan adanya penguatan instrumen pembangunan berkelanjutan. Nah, ingat, awal 82 belum ada istilah pembangunan berkelanjutan itu. Pembangunan lingkungan berkelanjutan belum ada. Tahun 97 baru muncul. Kenapa? Mengingat pengalaman 15 tahun sebelumnya. Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ada, lingkungan hidup bukannya semakin baik dan bisa menjamin keberlanjutan lingkungan atau keberlanjutan fungsi lingkungan, tetapi mengalami kemunduran, maka kemudian tahun 97 itu dibuat instrumennya. Ya, bagaimana Undang-Undang Lingkungan Hidup itu bisa menjamin ke depannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan itu. Oke. Nah, pada saat itu perjalanannya ya, tentu kita tahu bahwa tahun 1982 maupun 1997 itu kan sifatnya masih dekonsentrasi. Artinya semuanya itu diatur oleh pusat. Ya. Daerah kewenangannya sangat sedikit di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu. Nah, rasa dengan demikian maka tahun 2009 itu disesuaikan. Ya. Apa semangatnya? Semangatnya adalah desentralisasi. Ya. Selain melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen.
Karena tahun 97 kan kita belum ada amandemen Undang-Undang Dasar. Baru setelah tahun 2000 itu ada amandemen Undang-Undang Dasar, maka di tahun 2009 itu dengan semangat otonomi daerah, dengan semangatnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 45, termasuk juga isu lingkungan global, semakin gencarnya tentang isu lingkungan global, maka tahun 2009 dikeluarkanlah Undang-Undang Lingkungan Hidup yang baru, menggantikan Undang-Undang tahun 97. Apa politik hukumnya? Semangatnya desentralisasi. Ya. Nah, apa dampak dari desentralisasi itu, Saudara? Tentu kita pahami bersama bahwa kondisi lingkungan semakin tidak baik. Karena banyak sekali lingkungan kita itu rusak akibat apa? Nah, tentu akibat pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Ya, yang tidak kondusif. Karena apa? Urusan lingkungan menjadi urusan bisnis. Urusan lingkungan kemudian menjadi objek untuk apa? Mencari modal dalam rangka pemilihan kepala daerah baru. Nah, kan itu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian kenapa muncul yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan nanti akan kita bahas ya banyak terkait dengan Undang-Undang Nomor 2009 itu ada berapa pasal sih yang diubah, atau ada berapa pasal yang dihapus, dan ada berapa hal yang diatur tentang sesuatu yang baru ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan rasanya adik-adik juga sudah kalau mengikuti perkembangan kemarin ya, karena kita juga pernah mengikuti webinar-webinar terkait dengan persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin sudah punya bahan dan sebagainya ya tentang pasal-pasal mana yang dihapus, pasal mana yang diubah, dan hal-hal apa yang mendapatkan pengaturan baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, Saudara, kalau kita perhatikan dari 4 undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup ini, politik hukumnya tentu ada perkembangan. Tidak persis sama antara Undang-Undang 82, 97, 2009, dan 2010. Itu mengalami perkembangan dan mengalami pasang surut. Nah, hanya kemudian yang barangkali nanti bisa ditelusur dan bisa dikaji lebih lanjut itu, apakah Undang-Undang Cipta Kerja 2020 ini itu sudah semakin baik dibanding dengan Undang-Undang 2009, 2097 maupun 82. Gitu loh. Ya. Maksudnya sih baik pasti. Tapi kan politik hukumnya berbeda. Ya. Kenapa? Tentu kalau politik hukumnya di tahun 2020 itu kan bicara tentang investasi dan lapangan kerja. Nah, kalau investasi itu diperlebar, diperluas, dan dipermudah, apakah itu kemudian bisa menjamin bahwa persoalan lingkungan itu terjaga? Apakah persoalan lingkungan akan tetap bisa lebih baik? Atau di awal sudah bisa diprediksi dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu lingkungan bisa diprediksi akan semakin rusak. Nah, itu bisa kita lihat nanti terkait dengan pasal-pasal yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Silahkan, karena memang hukum itu kan bersifat prediktif juga, ya. Kita bisa memprediksi, bisa memperkirakan ke depan itu seperti apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan politik hukum kita. Politik hukum kita mau kemana? Politik hukum lingkungan kita mau dibawa kemana? Kan begitu, ya. Oke, itu kaitannya dengan pengaturan dan politik hukumnya. Tadi di awal, tadi juga kami sampaikan ya, bahwa pembicaraan hukum lingkungan itu terkait dengan materi yang diatur
tadi kita bilang bahwa ada 3 bidang hukum yang terlibat di sini ya, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Nah, hukum administrasi itu bicara tentang apa substansinya di sini? Tentu bicara tentang tugas, fungsi, dan wewenang. Ya. Tugas, fungsi, wewenang siapa? Kelembagaan tentu. Ya, ya. Kelembagaannya bagaimana? Kelembagaannya apa saja ini? Ya. Kemudian di situ juga ada instrumen hukum mengenai perencanaan. Ya. Perencanaan, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup itu. Kemudian ada juga instrumen hukum yang merupakan pencegahan. Ya. Dan ketiga, itu adalah gugatan tunnya. Jadi di dalam hukum administrasi, nanti kita bicara ini tugas, fungsi, wewenang, kelembagaan yang menangani persoalan lingkungan hidup itu, instrumen hukum yang membicarakan tentang perencanaan, itu mencakup apa saja nanti. Kemudian instrumen hukum berbicara tentang pencegahan, itu juga nanti cakupannya apa saja. Dan terakhir nanti kaitannya dengan penegakan hukum, itu ada gugatan tata usaha negara. Ya, ini ciri khas dari negara hukum modern. Ya, ciri khas dari negara hukum modern itu adalah adanya keseimbangan antara hak masyarakat dengan haknya pemerintah. Ya, dalam hal ini masyarakat diberi hak yang sama, ya, bahwa pemerintah itu mengatur segala sesuatu terkait dengan kehidupan masyarakatnya, tapi juga masyarakat punya berhak juga. Andai kata pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, atau bahkan mungkin melanggar kesepakatan yang kita tuangkan dalam undang-undang, maka kemudian masyarakat diberi hak yang namanya gugatan tata usaha negara. Ya, itu ciri khas dari negara hukum modern seperti itu. Kalau dalam hukum yang lama nggak ada itu ya. Oke, nggak ada gugatan tun itu. Gugatan tun ada di dalam negara hukum modern. Kemudian cakupan hukum perdata. Apa di sana? Di sana diatur mengenai bagaimana jika terjadi sengketa. Ya, sengketa antara siapa? Tentu bisa antar masyarakat, bisa antar masyarakat dengan pemerintah. Ya. Karena di sana ada unsur keperdataannya. Oke. Kalau nanti masyarakat dengan masyarakat, utamanya masyarakat dengan perusahaan, ya, itu nanti akan bisa adanya tuntutan ganti rugi. Ya. Bahkan nanti bicara tentang tentang hukum perdata, nanti juga ada tindakan tertentu yang bisa dilakukan. Ya. Oke, terhadap siapa? Terhadap masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang melanggar ketentuan hukum lingkungan. Ya. Oke. Nah, apa cukup hanya hukum administrasi dan hukum perdata saja di dalam pengaturan hukum lingkungan? Tidak. Kita juga mengenal hukum pidana, maka di sana ada sanksi atau ancaman pidana. Bagi siapa? Ya, bagi semua pihak. Ya, bagi pejabat pemerintahan, pejabat tata usaha negara, bagi masyarakat dan pengusaha, itu juga akan bisa kena sanksi pidana. Maka dikatakan sanksinya ini sasarannya bisa individu, bisa badan hukum, gitu loh ya. Oke, sasarannya bisa individu dan badan hukum. Nah, itu tentang cakupan pembidangan hukum serta materi yang diatur di dalam hukum lingkungan itu yang mencakup hukum administrasi atau hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan perdata, dan hukum pidana lingkungan. Begitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang tentang wewenang pemerintah dan Pemda di dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti apa? Nah, gini. Kalau kita perhatikan antara Undang-Undang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup di tahun 2009
dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah ya. Oke. Kita ingin melakukan yang namanya harmonisasi dan sinkronisasi. Ya. Ini ada harmonisasi dan sinkronisasi terkait dengan wewenang pemerintah dan Pemda. Nah, tentu saudara bisa kita pahami bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, kewenangan-kewenangan Pemda itu memang lebih banyak ditarik ke pusat lagi, ya. Berarti sama dengan mirip dengan Undang-Undang tahun 82 dan 97. Oke. Itu yang terjadi, ya. Tetapi perlu kita juga pahami apa maksudnya, mengapa itu dilakukan. Tadi dalam rangka memberikan kemudahan para investor, kemudian dalam rangka juga membuka lapangan kerja. Ya, itu tentu alasan utamanya itu. Oke, baik. Dan ini saudara, kalau kita lihat terkait dengan persoalan apa namanya kewenangan daerah yang begitu besar di dalam pengelolaan lingkungan, itu memang terjadinya itu dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 99. Itu karena ada semangatnya berbarengan dengan apa namanya? Berbarengan dengan semangat reformasi ya yang terjadi tahun 98 yang kemudian memunculkan undang-undang pemerintahan daerah yang desentralisasi tadi ya, yaitu Undang-Undang 22 tahun 99. Ya. Maka saudara, Undang-Undang 2299 itu karena banyak kelemahan tadi kemudian diganti di Undang-Undang 32 2004 bahkan terakhir di Undang-Undang 23 2014. Persoalan hidup bernegara dan berbangsa memang harus banyak belajar. Ya, peraturan boleh berubah, tapi perubahan itu tentunya harus membuat masyarakatnya lebih baik. Kalau perubahan itu menyebabkan masyarakatnya semakin tidak sejahtera, maka perlu lagi harus dirubah juga aturannya. Ya, itu semangatnya tentunya. Nah, melalui produk-produk hukum tersebut diberikan kemenangan yang luas kepada daerah termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam tadi ya. Undang-Undang 2299, kemudian Undang-Undang 32 2004 itu kan memberikan kemenangan yang luas ya pada daerah. Nah, itulah yang kemudian dalam prakteknya itu kemudian membuat lingkungan semakin tidak baik, kemudian ada bisnis perizinan, macam-macam itulah yang kemudian disinyalir oleh negara, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ya, oke, itu saya rasa itu salah satu penyebab ya, kenapa kok Undang-Undang Lingkungan itu banyak dirubah dan sebagainya itu karena itu sebenarnya. Ya, oke. Nah, kita kembali dulu, kita tidak bicara Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi kita membicarakan tatkala daerah diberi kewenangan yang luas tadi. Ya, jadi atas dasar peraturan pemerintah tentang kewenangan, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dengan produk hukum daerah. Ada perda, ada keputusan bupati, gubernur dan sebagainya. Ya, makanya bentuk produk hukum tersebut itu bisa perda, peraturan daerah, bisa juga peraturan gubernur atau bupati wali kota. Itu semangat desentralisasi atas dasar Undang-Undang 22 2099 dan Undang-Undang 2004 itu ya. Nah, apa implikasinya saudara? Ini ya, secara tidak langsung tadi kami sudah sampaikan tadi ya. Implikasi positifnya memang lingkungan hidup dan sumber daya alam dikelola makin baik untuk kesejahteraan daerah. Pertanyaannya, betulkah untuk kesejahteraan daerah?
Maksudnya, betulkah itu untuk kesejahteraan masyarakat daerah? Ya, oke. Nah, ini yang tidak bisa kita tolerir sebenarnya, adik-adik, Bapak, Ibu semua. Implikasi negatifnya itu, kenapa? Lingkungan makin rusak, ya, karena sifatnya sektoral dan kewilayahan. Masing-masing daerah punya egonya sendiri-sendiri, dan semuanya berorientasi pada ekonomi, ya, sehingga pada wilayah yang relatif kondisinya sama, kalau itu berbeda wilayah, pemanfaatannya bisa berbeda. Bahkan bisa bertolak belakang antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Padahal kondisi ekosistemnya sama. Itu bisa terjadi. Ya, oke. Misalnya yang di tengah inilah, misalnya kita bahas. Jangan-jangan yang ini banyak gundul itu di daerah A, yang sana yang masih banyak pohon-pohonnya itu daerah B, padahal kan wilayah yang sama ini. Wilayah yang sama seperti ini karena dipisah wilayah kabupaten kotanya itu tampak sekali. Yang sebelah sana masih rimbun, pohonnya di sini sudah habis gundul. Bisa terjadi seperti itu, ya. Oke. Terus lebih lagi nih. Nah, coba perhatikan. Lampung Timur itu kan banyak sekali kita temukan ini lubang-lubang besar bekas tambang pasir, ya. Nah, itu yang kita prihatinkan, ya, seperti itu. Itu efek atau dampak negatif dari sebuah otonomi daerah, ya. Oke. Nah, saudara, maka kondisi seperti ini perlu ada kebijakan hukum yang tepat tadi. Nah, hukum yang tepat yang seperti apa? Tentunya apakah yang seperti Undang-Undang Cipta Kerja belum bisa kita nilai. Tetapi kalau kita lihat dari isi pasal per pasal, barangkali kita bisa prediksi ke depannya seperti apa. Ya, oke. Itu kalau kita lihat, ya. Nah, ini tentang kelembagaan pengelolaan lingkungan itu mulai dari ini, ya. Dari terbawah itu bisa bentuknya dinas, bisa badan, ada juga di sini bentuk dinas atau badan itu juga masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tentunya, ya. Oke. Kemudian ada PP 18/2016, ada PP 72/19, ya. Di sini juga ada di pusat itu ada Kementerian KLH, ya. Nah, tetapi ini kan juga sektoral juga ininya. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk setelah UTS nanti akan kita bicarakan tentang instrumen hukum lingkungan tadi, baik itu instrumen hukum administrasi, hukum perdata maupun pidananya. Tetapi sebagai gambaran sedikit begini, adik-adik sekalian, ya. Tentang instrumen hukum administrasi, itu nanti isinya perencanaan. Nah, perencanaan itu ada 3 hal di sini yang dilakukan. Apa itu? Pertama, dilakukan inventarisasi, ada penetapan wilayah ekoregien, dan ada RPPLH. Ya, rencana pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup. Pencegahan itu ada perizinan-perizinan. Maka di situ nanti sebelum sampai ada perizinan, harus ada dulu yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Ada penyusunan tata ruang, ada penetapan baku mutu, barulah ada perizinan. Ya, perizinan. Meskipun sekarang bukan bukan perizinan tetapi persetujuan lingkungan. Nah, namanya bukan perizinan lagi tapi namanya persetujuan lingkungan. Ada instrumen ekonomi nanti, ya, itu tentang insentif dan disentif. Terus nanti misalnya ada kredit berwawasan lingkungan, misalnya, ya. Terus ada kemarin sudah kami sampaikan juga prinsip-prinsip dalam lingkungan itu adalah prinsip pencemar membayar atau ada insentif di sana, ya. Siapa yang mengelola lingkungan dia akan mendapatkan insentif, tapi siapa yang menikmati saja dan
hanya justru malah bahkan merusak, itu akan mendapatkan disinsentif, sanksi, ya, disinsentif, begitu. Oke, itu instrumennya. Nah, hukum lingkungan keperdataan nanti mencakup apa tadi? Nah, ada ganti rugi, tindakan tertentu, pembayaran uang paksa, ya, termasuk nanti ada konsep tanggung gugat, termasuk beban pembuktian, dan termasuk nanti kewenangan menggugat itu siapa. Nanti akan dibahas di sini, ya. Oke. Tapi akan dibahas nanti di minggu setelah ujian UTS, ya. Kemudian konsep tindak pidana nanti bicara tentang kapan suatu perbuatan memenuhi kualifikasi tindak pidana. Ya. Kemudian ada asas bahwa tidak semua perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ya. Kecuali jika perbuatan atau akibat itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Itu kan asas legalitas, ya. Asas legalitas. Di dalam hukum pidana kan begitu, ya. Oke. Kemudian asas tersebut juga dalam hukum pidana dikenal dengan nama asas ilegalitas tadi. Artinya apa, saudara? Nanti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa sanksi pidana yang dihapus. Ya, ada beberapa sanksi pidana di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009 itu yang kemudian dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, itu nampak sekali. Oke. Nah, ini nanti bisa dilihat kalau ini dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan Hidup itu, ya, delik lingkungan itu diatur dalam pasal 90 sampai 120, ya. Cukup banyak pengaturan hukum pidananya. Kualifikasi delik lingkungan itu nanti juga ada delik material, ada delik formil, ya. Ini nanti juga akan tampak sekali di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Mana nanti yang berubah? Nah, nanti kita perhatikan di berikutnya, ya. Baik. Untuk ancaman pidana nanti silahkan dilihat, ya. Nanti akan ada perubahan, ya, nanti dalam Undang-Undang Cipta Kerjanya, ya. Nah, ini ada sekalian. Jadi untuk sore ini tadi saya sampaikan, ya, memang saya tidak begitu tidak sampai 1 jam lah, bahkan mungkin tadi saya bilang itu antara 50 menit sampai 55 menit, ya, begitu. Oke, ya. Baik, dari sekalian itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Kalau memang silakan, kalau ada tanggapan, ada komentar dan ada diskusi, kami persilahkan. Sampai di sini hanya saya yang berbicara. Saya berharap bahwa adik-adik juga bisa mengomentari, bahkan mungkin bisa kita diskusi bareng di sini. Silakan, Mas, Mbak, adik-adik, kalau ada tanggapan, ada mudah-mudahan tidak pertanyaan, ya. Oke. Silakan resign atau mungkin langsung aja dibuka mic-nya yang mau menyampaikan tanggapannya, pandangannya, atau mungkin juga saran. Nah, silakan. Assalamualaikum Pak Marja. Oh iya, silakan Pak Hidayat, silakan. Pak, mau konfirmasi sedikit. Nah, ini kan kita setiap dosen kan diminta untuk bikin paper, ya Pak, tugasnya. Nah, kan selayaknya paper itu kan disejalankan dengan rancangan tesis kita, ya Pak. Betul. Nah, berarti kan kalau misalkan kita belajar hukum lingkungan ini, mungkin harus kita gali dari tema tesis kita, ada nggak kaitannya dengan lingkungan, begitu ya Pak, kurang lebih ya? Ya. Sehingga paper ini nanti juga bisa jadi dasar di tesis kita, mungkin kalau sudah kita publikasi bisa kita rujuk kembali gitu Pak. Begitu nggak Pak? Karena kan kalau di metodologi, mungkin kalau metodologi kita bisa langsung bawa rancangan dari proposal kita menjadi tugas ya Pak, gitu. Ya. Karena metodologi itu temanya kan bebas. Kalau
kalau hukum lingkungan berarti kan kita harus temanya lingkungan biar sesuai dengan mata kuliah kita. Berarti kita mencari, misalkan seperti saya nih, misalkan tentang audit gitu ya Pak. Berarti saya mungkin mencari tema berkaitan dengan audit yang hubungannya dengan lingkungan mungkin, sehingga masih ada inline dengan tesis gitu. Begitu nggak Pak tugasnya kira-kira Pak? Iya, seperti itu Mas Hidayat. Jadi silahkan adik-adik bisa menghubungkan antara mata kuliah dengan tema tesis saudara. Nanti kan yang Anda bisa gali kan mungkin bukan pasal per pasal di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup kalau ini bicara tentang mata kuliah hukum lingkungan ya. Tapi kan itu bisa dari sisi teorinya. Misalnya gitu. Oh, kalau tesis saya karena saya bicara tentang bukan masalah lingkungan, ya pakai teori itu, tetapi teori yang Anda pakai itu kan untuk menguji sesuai dengan tema tesis Anda. Tapi karena ini bicara tentang lingkungan, ya teori ini untuk membahas persoalan lingkungan. Sehingga sebuah teori itu kan bisa untuk menganalisis menjadi pisau analisis dari berbagai persoalan. Kan begitu loh. Nah, tentu nanti pasti akan cara menguraikannya, cara menyampaikannya pasti akan berbeda antara membahas tentang hukum lingkungan dengan persoalan misalnya nanti tentang otonomi daerah atau nanti bicara tentang mata kuliah metodologi penelitian misalnya. Tentu akan berbeda, ya. Tetapi kami harapnya seperti itu. Artinya gini, ya memang seringkali kita tidak mudah ya untuk Pak, tema saya kan persoalan narkoba Pak. Lah apa iya sih saya kaitkan dengan lingkungan? Loh kalau itu malah gampang ya. Persoalan narkoba apa? Ganja kan begitu. Nah, ganja itu perusak lingkungan nggak kira-kira? Misalnya begitu. Enggak Pak, justru malah ganja itu kan bisa menyuburkan tanah-tanah di sekitarnya. Apakah benar kalau itu? Juga masih harus dikaji lebih lanjut kalau hal seperti itu, ya. Oke. Begitu Mas Hidayat, berarti memang kalau misalkan bisa kita kaitkan secara langsung dengan tema tesis kita, sebaiknya kita kaitkan langsung ya Pak. Ya. Karena kalau saya membaca misalkan berkaitan dengan lingkungan ya Pak, kan cukup luas juga Pak. Bisa dari sisi manapun kita ambil, dan tema tesis kita juga sebenarnya secara umum juga luas kan Pak. Nanti ada yang bisa kita kaitkan. Mungkin tidak sama judulnya dengan tesis, tapi sebenarnya secara arah bisa dijadikan paper kita ini atau tugas kita ini turunan dari ide tesis yang dibawa ke lebih spesifik ya Pak. Iya. Begitu. Iya. Oke. Begitu Mas Irwansyah, Mas Hidayat. Nah, bahkan tadi begini adik sekalian, dari Pak Irwansyah begitu kita diskusi hari ini, karena Pak Irwansyah itu di sini ternyata 3 hari ya. Kemarin sudah seharian bersama adik-adik waktu kuliah metodologi penelitian. Hari ini mereview jurnal dan besok kita juga masih diskusi. Kalau pengalaman di tempat lain itu di Hasanuddin itu justru mahasiswa pasca itu setiap mata kuliah sama, sebetulnya modelnya seperti kita juga. Tetapi setiap mata kuliah juga harus menghasilkan naskah publikasi. Jadi ujiannya yang membuat naskah publikasi itu sesuai dengan tema mata kuliahnya. Nah, itu akan sangat membantu baik itu akreditasi institusi, mahasiswa berlatih menulis, menuangkan ide di dalam naskah ilmiah, juga membantu jurnal mendapatkan naskah yang baik. Nah, itu yang dilakukan di sana. Maka sebenarnya di tempat kita pun juga sebenarnya sudah mengarah ke sana. Hanya saja kemudian seringkali mahasiswa itu membuat satu naskah, dikirim ke mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C. Jadi naskahnya cuma satu, tapi untuk memenuhi persyaratan perkuliahan 6 mata kuliah. Itu kan sebenarnya justru tidak baik dan Anda sendiri rugi sebenarnya.
gitu loh ya. Karena kesempatan untuk berlatih dan menulis itu kesulitan. Bahkan nanti kalau harapannya dari S2 misalnya tulisan-tulisan Anda itu juga harus diturnitin, ini juga harus berlatih bagaimana membuat parafrase sehingga tulisan Anda tidak akan dianggap plagiat atau tidak kemiripannya harus bisa ditolerir. Ya, meskipun Anda mengutip pendapat orang, bukan kemudian pendapat orang itu dikutip plek satu halaman penuh dipindah copy paste, tidak. Mestinya bisa diparafrase, dibuat kalimat sendiri, meskipun idenya tetap sama. Itu seperti yang Anda kutip di sana. Jadi kutipan itu tidak persis, tidak harus sama persis yang ada di tulisan. Naskah orang lain itu namanya bukan kutipan tapi jiplak gitu loh ya. Kutipan tidak seperti itu, ya. Citasi tidak seperti itu. Jadi yang dicitasi, yang ditulis tuh ya idenya saja. Kalimatnya bila silakan ditulis sendiri. Nah, ini kan kelemahan-kelemahan kita selama ini. Kenapa? Ya karena kita belum terlatih untuk menuangkan ide, menuangkan pikiran itu dalam sebuah tulisan. Sehingga dengan artinya dengan metode perkuliahan yang seperti ini, dan nampaknya juga untuk S2, S3 di mana-mana juga seperti ini, ya. Jadi nggak ada yang lagi yang ujian itu suruh jawab pertanyaan, ya, ditulis kemudian ujian 1 jam suruh jawab pertanyaan seperti S1 IC. Wah, kalau itu sudah nggak zamannya lagi, ya. Itu Mas Hidayat dan teman-teman yang lainnya. Monggo kalau ada yang mau masih ditanggapi, silahkan. Cukup kah? Oke, adik-adik, kalau cukup ya nanti gini. Mudah-mudahan nanti untuk yang hukum lingkungan agak berbeda ya, maka nanti bisa dilihat di dalam kesempatan ini apa yang harus dikerjakan di UTS nanti ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata dan sikap saya yang tidak pas, mohon maaf. Dan adik perlu kami sampaikan juga barangkali ada yang belum tahu bahwa posisi Pak Marjo sekarang ini bukan lagi sebagai sekretaris magister hukum, ya, karena sekretaris magister hukum itu sudah digantikan dengan Ibu Dr. Ria Wirma Putri, ya. Nah itu, dan saya posisinya sekarang di sekretaris magister doktor ilmu hukum. Jadi saya pindah tempat di program doktor ilmu hukumnya. Namun demikian bukan berarti kita putus komunikasi ya, apalagi kami masih mengampu mata kuliah hukum lingkungan bersama dengan Prof. Akib dengan Bapak Dr. Agus. Serasa itu ya adik-adik sekalian penyampaian saya untuk saat ini, dan kita akan bertemu nanti ya kalau minggu depan berarti kan kita sudah masa puasa ya, 2 minggu ke depan lah ya, karena minggu depan itu adik-adik membuat UTS itu. Nah UTS rasa tidak perlu pakai Zoom. Kemudian nanti 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita masih dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat sore. Selamat untuk menyongsong ibadah puasa, dan kita diberkati semuanya dalam kondisi sekarang dan yang akan datang. Begitu, salam jumpa untuk lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak Marja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.